warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Riafinola dari Prodi PIAUD kelas online IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang memahami konsep takrif usul fikih dan memahami perkembangan usul fikih. Namun di sini teman-teman, yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu tentang apa sih itu takrif usul fikih. Nah, di sini ada 5 pakar pengertian dari takrif usul fikih, yaitu yang pertama tentang kaidah kuliah atau peraturan umum, yaitu melaksanakan semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bagi orang-orang yang terpaksa. Contohnya seperti ini, manusia dibolehkan memakan mayat bagi orang yang terpaksa, namun menurut syara Allah hukumnya itu haram. Nah, yang kedua yaitu rajih atau terkuat, asal kepada perkataan seseorang benar menurut seseorang yang mendengarkannya. Yang ketiga mustahab, menetapkan hukum atas hukum yang telah ada, seperti yakin berwudu sebelum melaksanakan sholat. Dan yang ketiga ada makis alaihi, yaitu tempat mengkiaskan, seperti haram dan riba pada padi, atau hukum halal dan haramnya dari narkotik. Karena menurut yang saya ketahui ya, di dalam Al-Quran maupun hadis tidak disebutkan tentang halal dan haramnya narkotik ya. Selanjutnya yaitu dalil atau alasan, asal hukum sesuatu karena dalilnya, seperti kita percaya bahwa Allah itu satu dan tidak ada seorang pun yang menandanginya, seperti yang ada pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, katakanlah bahwa Allah itu satu, Allah tempat kita meminta segala sesuatu, dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Materi yang kedua yaitu tentang memahami hukum sumber Islam. Hukum sumber Islam itu ada 2 ya. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua itu ada hadis. Yang pertama dulu Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Pasti bertanya-tanya ya kan? Di sini pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan pada kita. Penafsiran Al-Quran dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu metode ijmali atau global, di mana untuk menyampaikan Al-Quran ini beberapa ahli ulama atau penyair Islam seperti ustadz itu menyampaikan, ada yang menyampaikan dengan penjelasannya secara singkat, namun di global semuanya menjadi satu. Yang kedua yaitu menggunakan metode tahlil atau analisis, yaitu penyampaian Al-Quran yang berusaha menjelaskan dengan menguraikan berbagai seginya. Yang ketiga ada metode muqarin atau perbandingan, yaitu penyampaian isi Al-Quran dengan cara membandingkan ayat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu adalah metode maudu atau tematik, yang penyampaian Al-Qur'annya berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua yaitu hadis. Hadis yaitu sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan. Adapun macam-macam hadis di sini yaitu yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Yang kedua hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis sahih dan hasan. Yang ketiga hadis hasan, yaitu hadis yang bersambung senadanya. Materi yang ketiga yaitu tentang ijtihad dan mujtahid. Ijtihad, secara etimologi ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu kata jahada,
yajhadu atau jahat, yang berarti kemampuan, potensi, kapasitas. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ijtihad adalah pengarahan segala kemampuan kita dengan kerja keras untuk mencapai sesuatu. Adapun fungsi ijtihad, yaitu yang pertama ada ijtihad al-raju atau kembali, yaitu pengembalian ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada ijtihad al-ihya atau kemampuan, yaitu kehidupan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. Yang ketiga ada ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihad oleh ulama terdahulu. Ijtihad dan mujtahid ini saling berkaitan karena mujtahid ini adalah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya dalam menentukan satu Ramadan dan juga satu Syawal itu dilakukan oleh para ahli, ya. Karena itu mereka bermusyawarah menentukan atau melihat hilalnya terlebih dahulu baru menentukan satu Syawal dan satu Ramadan. Materi yang keempat yaitu ada sumber-sumber ijma dan qiyas. Yang kita bahas yaitu pertama terlebih dahulu tentang ijma. Secara istilah, kesepakatan mujtahid setelah mufakatnya Rasulullah SAW, ijma ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ijma al-sari, di mana para ahli ijtihad mengeluarkan pendapatnya masing-masing baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua ada ijma al-sukuti, yaitu ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya ini adalah setuju. Adapun contoh dari ijma ini ya teman-teman, yaitu yang pertama ada kesepakatan para ulama atas haramnya minyak babi, ya. Yang kedua yaitu menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu adalah qiyas. Secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atau sesuatu lainnya dan menetapkan atau disamakan. Namun di sini ada secara lisan, qiyas adalah penetapan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Adapun jenis qiyas di sini ya, yang pertama yaitu qiyas ilat, yaitu jenis qiyas yang sudah jelas dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur. Yang kedua adalah ada qiyas dalalah, yaitu yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Ada yang pun yang ketiga qiyas sahabah, yaitu yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Untuk materi yang terakhir di sini ada istihsan dan istihab. Yang pertama itu ada istihsan, yaitu berpindahnya seseorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali atau yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar atau kepada ketentuan yang sifatnya istisna atau pengecualian, ya. Di sini contohnya bila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu dan lain sebagainya. Karena itu sudah diwakafkan, jadi berhak untuk digunakan, ya. Yang selanjutnya ada itu istihab, yaitu meminta kebersamaan atau keberlanjutan sesuatu yang ada hubungannya. Contohnya di sini bila tadi pagi seseorang telah berwudu untuk sholat subuh, maka keadaan telah wudhu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Adapun di sini syarat dan rukun istihsan dan istishab, yaitu yang pertama ada tidak boleh bertentangan dengan maksib syariah dan kuli jaiz yaqati.
Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan hingga yakin hal tersebut memberi manfaat. Itu tadi teman-teman untuk pemaparan materi. Bila ada kesalahpahaman atau kesalah ucapan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.